Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia dan kami muliakan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bakti Nugraha Tangerang, wabil khusus segenap pimpinan dan Bapak Ibu semua yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh berkah ini di mana kita bisa menjalankan ibadah, berbagai ibadah, tidak hanya ibadah puasa, akan tetapi ibadah-ibadah pengiring lainnya yang diutamakan, yang banyak mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan. Kita patut bersyukur karena diberikan kesehatan. Sehat merupakan nikmat yang tiada tara yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dengan nikmat sehat kita bisa menjalankan ibadah puasa, dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas dan menghasilkan kinerja sebagaimana yang kita harapkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat berikut salam semoga selalu tersanjung. Selalu kita lantunkan doa, salawat, dan juga doa-doa, salawat dan salam. Salam untuk Rasulullah Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi teladan kita semua. Kita mengikuti Rasulullah dalam semua aspek kehidupannya, tidak hanya dalam hal beribadah, akan tetapi juga dalam hal bermuamalah, dalam hal berrelasi dan berinteraksi dengan sesama manusia maupun dengan makhluk-makhluk lainnya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebenarnya tema yang diberikan kepada saya lumayan panjang, akan tetapi saya hanya membatasi pada kinerja di bulan suci Ramadan. Dengan adanya puasa, kewajiban kita untuk menjalankan puasa bukan berarti kemudian mengurangi kinerja kita. Seharusnya dengan adanya puasa di bulan suci Ramadan ini akan semakin menambah semangat kita, menambah ibadah kita, menambah kinerja kita. Itu harapannya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita bisa melihat berbagai keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa tahu karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan benar-benar yang dimuliakan, benar-benar penuh berkah. Mengapa? Kalau kita kembali dalam ayat Al-Quran yang tadi sudah saya sebutkan, karena mengajak kita semua, menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini menjadi satu hasil output gitu ya. Output dari orang-orang yang berpuasa adalah akan menjadikan seseorang itu mempunyai ketakwaan yang tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, bila kembali kepada bulan suci Ramadan, di mana di situ diperintahkan puasa dan kita semua berpuasa di bulan suci Ramadan, sudah jelas
ditegaskan di dalam hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di dalam hadis ini Rasulullah dengan jelas menyampaikan, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka Bapak Ibu, dalam rangka menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan berpuasa, insya Allah akan meningkat pahala, meningkat keimanan dan ketakwaan kita. Apa yang kita rasakan ketika kemudian meningkat keimanan dan ketakwaan kita pada Allah karena menjalankan puasa, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka karena di sini jelas ya, Allah akan mengampuni dosa. Orang yang diampuni dosanya pasti akan merasakan jiwanya tenang, jiwanya damai, jiwanya lapang, jiwanya sejuk. Inilah yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh puasa. Tidak hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi juga puasa dari apa yang diharamkan, puasa dari apa yang sebenarnya dihalalkan pun juga bisa menahan diri. Karena berpuasa, maka Allah akan ampuni dosanya. Dan ketika orang itu diampuni dosanya, maka jiwanya akan tenang, jiwanya tentram, merasa damai. Tidak hanya itu, dan mengharapkan pahala dari Allah. Artinya apa? Ketika seseorang mempunyai harapan, maka hidupnya adalah optimis. Hidupnya selalu positive thinking. Hidupnya menatap masa depan dengan penuh semangat. Jadi, orang kalau berpuasa, puasa sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan jiwa yang tenang. Mengapa? Karena Allah akan mengampuni dosanya dan mempunyai motivasi semangat yang positif. Mengapa? Akan berharap pahala dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah. Inilah hikmah puasa. Kalau kemudian orang atau kita semua yang saat ini menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, berniat dalam semua aktivitas kita, dalam semua kegiatan-kegiatan kita yang positif, maka Allah akan mencatat pahalanya. Tidak hanya itu, karena kita sudah dengan damai, dengan tenang, positive thinking, sehingga kerja bisa maksimal, sehingga kinerja kita bertambah. Dalam bahasa yang saya gunakan, kita mempunyai jiwa yang bening, pikiran yang jernih, pikiran yang selalu positive thinking, sehingga apa yang kita lakukan adalah memberikan kemanfaatan, memberikan kebahagiaan, memberikan semangat yang positif, optimisme. Itulah yang diharapkan, kinerja yang dihasilkan oleh orang-orang yang berpuasa, di mana puasanya sungguh-sungguh mengharapkan ridha dari Allah dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Kalau itu tidak didasari dengan keimanan, ya saya tidak tahu. Allah yang Maha tahu apa balasannya, apa yang akan dirasakannya. Kalau sholat itu bukan karena keyakinan kita menjalankan perintah Allah yang kemudian akan berdampak dalam diri kita, dampaknya adalah mengharapkan pahala, selalu mempunyai persepsi, mempunyai pemikiran yang positif dan diampuni dosanya. Kita akan menjadi orang-orang yang cerah dan mencerahkan, bahagia dan membahagiakan, bermanfaat dan memberikan kemanfaatan. Ini harapannya. Jadi hidupnya semakin berkah. Masih banyak lagi keutamaan puasa kalau kita menggali dari berbagai hadis Rasulullah. Di sini hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda,
setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebab orang yang berpuasa itu akan meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Ini kalau benar-benar puasa sudah level di atas rata-rata. Mengapa? Karena puasanya tidak hanya sekedar puasa, tapi benar-benar puasa karena yang diharamkan dia tinggalkan, yang bahkan yang dihalal pun, halalkannya pun juga ditinggalkan. Ya, yang namanya kita tertarik pada lawan jenis atau melakukan hubungan suami istri, bagi orang yang berpuasa itu adalah haram. Padahal suami istri kalau melakukan hubungan itu adalah halal. Tapi kemudian bisa haram karena puasa. Demikian juga makan. Makan itu diperbolehkan, akan tetapi halal kan makan, tapi tidak diperbolehkan kalau puasa. Sehingga Allah akan memberikan pahala khusus. Dalam perspektif psikologi, ketika seseorang kemudian mendapatkan balasan kebaikan dari pahala yang berlipat, itu betul-betul akan dirasakan dalam jiwanya, akan dirasakan dalam hatinya. Lagi-lagi optimisme, lagi-lagi jiwa kita menjadi bersih, pikiran kita menjadi jernih, langkah-langkah kita selalu langkah yang positif. Semua gerak-gerik kita, semua tingkah laku kita adalah hanya untuk kebenaran didasari oleh keimanan sehingga memberikan keberkahan, memberikan rahmat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga STIS Bakti Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Bakti Negara Tangerang, Bakti Nugraha Tangerang semakin maju, semakin berdaya saing tinggi. Mengapa? Karena semua sivitas akademikanya berpuasa dengan imanan wahtisaban, selalu dalam kondisi pikiran yang jernih, iman yang kuat, berpikir positif, jiwa yang suci. Insya Allah akan mendapatkan output, akan mendapatkan kinerja yang positif juga. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.